ada hubungannya dengan si tangan kanan. Si tangan kanan dan orang yang mempunyai bisnis menggurita, mempunyai teman, dua orang teman yang sangat dekat pada saat itu, ya, dalam sebuah misi yang sama. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Madam Suki teman-teman, terkait kelanjutan kasus sang diplomat muda yaitu Arya Daru. Seperti apakah update dari kasus tersebut? Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Saat ini Madam Suki agak formal ya penampilannya atau bajunya, karena memang baru selesai ngobatin klien yang mana beliau ini sedang mempunyai gangguan emosional, begitulah ya. Oke, jadi Madam Suki beberapa kali sudah memprediksi tentang diplomat muda yang bernama Arya Daru Panggayunan, kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi kita semua turut berduka cita karena sepertinya Mas Daru ini dalam melaksanakan tugasnya yang mulia begitu. Meskipun sampai saat ini misteri masih terselubung awan gelap ya, yang mana dirinya itu adalah case yang tidak normal ya. Dan ada sebuah pernyataan yang sudah dikatakan oleh kepolisian bahwa ya, kalau kita mau secara terang-terangan ngomong dia ini ya. Nah, jadi begini, kalau kalian sudah mendengarkan video-videoku mengenai si diplomat muda ini, dari part pertama sampai 19 atau 20 tuh ya, 19 kayaknya ya, dari part 1 sampai 19, di situ aku mengatakan tentang si tangan kanan, ya, si tangan kanan dan orang yang mempunyai bisnis menggurita, ya kan? Nah, anggap saja orang yang mempunyai bisnis gurita itu adalah sosok ini, King of Sword atau Raja Pedang, ya, ini orangnya. Nah, itu jauh dari penemuan atau sebuah dugaan bahwa si Mas Daru ini pergi ke sebuah mall di mana di situ ada dua orang temennya bersama dia ya, yang mana itu namanya adalah Farah dan Dion begitu. Tapi kalau kalian mengikuti prediksi Madam Suki yang udah-udah, itu Madam Suki sudah menyebutkan tentang keterlibatan si tangan kanan ini dengan bos besar atau si King of Sword atau bos yang punya bisnis yang menggurita, ya kan? Nah, pasti kalian juga mengingat sekarang, oh iya, Madam Suki pernah ngomong loh tentang si tangan kanan itu. Siapakah si tangan kanan ini? Nah, without any further ado, Madam Suki udah membuka kartunya supaya apa ya, nggak lama-lama begitu ya, supaya nggak lama-lama. Barusan ini aku sudah membersihkan kartu dan meditasi, dan kemudian aku memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya cepet aja. Tapi Madam Suki mau minta izin dulu ya. Tapi cerita yang akan aku bawakan ini, anggap saja ini adalah cerita fiktif dari aku, ya. Karena kebetulan Madam Suki kan seorang penulis, ya. Jadi untuk menjadi penulis itu, kita nggak asal menulis-nulis, ya. Misalkan kita membuat tokoh, di sini ada tokoh Arini, ya. Arini itu siapa? Arini itu pekerjaannya apa? Arini itu sebagai apa? Dia adalah aktor yang bermain di buku-buku ini yang bernama Daun yang Berpisah. Sampai kita mengetahui siapa itu Arini, backgroundnya dia di belakang bagaimana, dia mempunyai keluarga bagaimana, dia mempunyai masalah
dengan suaminya, lalu apa yang terjadi dengan itu, dan bla 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 lainnya, sampai kemudian Ari ini mengalami sebuah posisi yang sangat tidak mengenakan, di mana sama si ani-aninya suaminya. Maka daun yang berkisah ini menjadi panjang ceritanya, namanya juga drama kehidupan, dan ini diambil dari kisah nyata. Begitu juga dengan secangkir kopi, ya, karena di sini isinya apa itu namanya, fragmen kecil-kecil atau pendek-pendek, atau apa tuh namanya, puisi. Dan di sini ada tokoh Simbo. Ini ceritanya sederhana tapi relate banget dengan kehidupan orang-orang di Indonesia tentang mertua dan menantu, ya. Dan di sini ada Rahasia Bintang, buku aku yang baru. Ini tebal banget dan aku menulisnya 2 tahun. Kenapa Madam Suki jualannya? Enggak, jadi gini loh. Kalau kalian mau beli ya terserah. Karena Madam Suki tahu bahwa kalian tidak tertarik dengan apa yang aku tulis. Tidak apa-apa, ya. Tapi ketika kita menulis atau kita mengikuti seseorang atau mengamati seseorang, itu seperti menulis buku, ya. Makanya ketika Madam Suki mengatakan bahwa si Mas Daru ini ada hubungannya dengan si tangan kanan. Kenapa Madam Suki bisa berpikir seperti itu? Karena aku terbiasa menulis, akhirnya mendapatkan sebuah clue, dan dimana intuisi aku juga bekerja. Jadi paham ya? Itu jauh sebelum si Farah dan Dion ini diumumkan ada orang yang bersama Mas Daru malam itu. Apakah relate dengan apa yang aku pikirkan tentang si tangan kanan ini? Mari kita bedah. Tapi Madam Suki akan memasukkan aja sebagai cerita fiktif Madam Suki, ya. Jadi ada seorang diplomat yang bertugas di daerah berbahaya, sebut saja namanya Derek Van Renen, ya. Derek Van Renen ini mempunyai istri bernama Maggie Pullman, ya, Pullman. Nah, si Derek ini dia mempunyai tipe pendiam. Dia hanya bicara untuk hal-hal yang sangat penting saja. Ternyata tanpa sepengetahuannya Maggie Pullman, karena si Maggie ini kan istrinya, ya, dia nggak pernah tahu bahwa si Derek suaminya yang diplomat itu ternyata dia ada seorang agent, ya. Nah, jadi kenapa seorang agen itu harus merahasiakan identitasnya, ya, atau dia harus menyembunyikan hal-hal yang sangat privasi, sangat sensitif kepada keluarganya, karena untuk demi keamanan keluarganya tersebut, supaya keluarganya itu selalu aman. Bahkan ketika si Derek ini berada di sebuah tempat atau lapangan, ya, karena dia adalah seorang agen rahasia juga, dia memakai berbagai trik dan strategi khusus, dan mereka ini sangat ahli dalam menjaga penampilan, perilaku agar tidak mencurigakan. Derek ini mempunyai teman, 2 orang teman yang sangat dekat pada saat itu, ya, dalam sebuah misi yang sama. Ya, dalam sebuah misi yang sama. Terus, siapakah nama dari 2 orang ini? Mereka adalah laki-laki dan perempuan bernama Valerie Jane dan David. Oke, ini apa ya? Ini aktor, ini cerita fiktif aku, ya. Tapi nanti kalian bisa combine atau kalian compare apakah yang terjadi dengan Mas Daru ini hampir sama ceritanya dengan yang aku katakan. Karena dari awal pun aku sudah mengatakan bahwa Mas Daru ini, ya, dia ada apa itu, dalam prediksi aku ada andil seseorang yang mana seseorang itu adalah si tangan kanan. Kita masuk ke cerita Derek Van Renen dan Valerie Jane dan David. Jadi ingat ya, jadi Valerie Jane dan David ini adalah temennya dalam apa ya? Dalam bermisi yang sama. Oke. Nah, jadi
karena mereka ini memang mempunyai sebuah misi yang sama, ya. Jadi mereka ini tentu saja saling bekerja sama, ya. Nah, bahkan ketika si Valerie, Jane, David, dan Derek ini ketika menggunakan metode komunikasi rahasia seperti pesan yang terenskripsi atau kode tertentu, karena mereka ini agent, ya. Nah, agen-agen ini atau agen rahasia ini, ya, mereka ini mempunyai karena mereka ini sudah dilatih untuk mengontrol emosi dan reaksi agar tidak memberikan petunjuk tentang identitas mereka. Itu yang mereka lakukan di lapangan. Jadi no wonder kalau misalkan ini cerita yang berbeda lagi, kalau Mas Daru juga adalah seorang yang pendiam dan dia tidak bisa maksudnya bicara ketika diperlukan saja, karena memang sudah sangat terkontrol emosinya karena dia dilatih seperti itu. Ini mirip-mirip ya sama si Derek Van Renen. Nah, kemudian Derek Van Renen, Valerie, Jane, dan David ini mereka sangat berhati-hati dalam memilih waktu dan tempat bertemu dengan kontak agar tidak terpantau. So that's why juga dimana ketika Mandausuki udah ngomong jauh sebelumnya, sebelum ada si Farah dan Dion itu terpantau, aku sudah ngomong bahwa sepertinya memang Mas Daru itu agent. Kita kembali lagi ke tokoh Mandausuki, cerita fiktif Derek Van Renen, yang mana dia ini memang mempunyai hal-hal yang seperti sebuah kehidupan mereka itu tidak seperti kehidupan orang normal, karena memang mereka dilatih seperti itu, ya. Nah, agar mereka tidak terpantau dan HP-nya juga kalian tahu ya kan, si Mas Daru juga HP-nya juga ada yang cuma sekali pakai kayak gitu. Jadi antara kombinasi akurasi peran, kewaspadaan tinggi, dan teknologi yang membantu agent tetap anonim dan terlindungi saat menjalankan tugas. Kita masuk ke ceritaku lagi, Derek Van Renen, ya. Nah, si Maggie Pullman sebagai istrinya, dia tidak tahu hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, karena Derek Van Renen sebagai diplomat yang bekerja di sebuah negara yang bergejolak atau bermasalah, dia sangat keep dengan hal-hal yang memang secret. Terus kita kembali ke Derek Van Renen. Ini fiktif ya, fiktif. Ini adalah kartu yang aku tadi lihat sebelum aku di sini. Apakah Valerie, Jane, dan David itu adalah teman Derek Van Renen satu misi? Jawabannya iya. Nah, dengan berjalannya waktu, karena si Valerie Jane ini dia mempunyai misi yang sama, tetapi bisa nggak sih dia berbelot? Ternyata ada indikasi ke sana. Valerie Jane itu dia berbelot kepada seseorang yang mana seseorang itu adalah King of Swords di sini, ya. Nah, siapakah King of Swords ini? Ya, anggaplah dia adalah seorang yang punya power, ya. Orang punya power, orang yang bisa menggerakkan banyak orang dengan kuasa dan uangnya dan powernya, ya. Sebut aja dia King, ya kan. Ternyata si Valerie Jane dan David ini dia mempunyai juga korelasi di sini. Tetapi Derek Van Renen tidak pernah tahu bahwa dua orang temannya ini seperti kayak mempunyai sebuah sebuah perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ya, ini kan mereka teman-teman ajen gitu ya, tapi dia berselingkuh kepada si King ini dan memberikan apa-apa yang si King ini banyak tahu tentang apa yang dilakukan oleh si Derek Van Renen ini. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata
si Valerie ini dia semacam kayak ada perasaan suka memang sama si Derek Van Renen ini. Nah, Derek Van Renen juga menyukai Valerie gitu. Karena menurut Derek, si Valerie ini adalah wanita yang bersemangat, yang mempunyai ambisi, yang dia juga smart, dia juga mempunyai hal-hal yang patut diperhitungkan gitu loh, ya kan? Karena mereka sama-sama agent, pasti kan mereka ini dalam diskusi atau apa tuh saling mengagumi satu sama lain, ya. Nah, jadi Valerie ini juga sangat suka gitu, ada ketertarikannya, ada rasa suka sama si Derek ini. Tetapi Valerie tahu bahwa dia juga mempunyai misi untuk si Derek Van Renen ini. Nah, jadi dia juga mati-matian untuk perasaan cintanya itu kepada si Derek. Lalu bagaimana dengan Derek Van Renen? Apakah dia menyukai, kata Madam Suki tadi menyukai, iya, dia menyukai Valerie Jane ini, tapi dalam koridor yang kagum. You are so smart, kayak gitulah ya, kamu tuh pinter, kamu tuh bla bla bla, kamu itu cerdik, kamu itu bla bla bla. Tapi dia tetap setia kepada Maggie Pullman sebagai istrinya, begitu. Nah, jadi ceritanya berlanjut. Pada malam itu, sebelum Derek Van Renen, memang si Valerie Jane dan David ini pergi bersama-sama. Di situ Derek sudah mencium ada ketidakberesan dari kedua temannya ini. Makanya ketika malam itu, ketika mereka sama-sama habis dinner, ya, mereka habis makan dan mereka habis ngobrol-ngobrol, si Derek Van Renen ini karena dia terbiasa berada di lapangan kerjanya, dia terbiasa bertemu dengan orang-orang yang toksik. Jadinya ketika dia memikirkan ada sesuatu yang gak beres sama dia malam itu juga, ya, seperti ada sebuah radar gitu loh di kepalanya si Derek Van Renen ini, kalau oh ya, aku sepertinya nggak enak banget nih sama si Valerie dan David ini, gitu ya. Akhirnya dia betul-betul merasakan hal yang sangat tidak nyaman malam itu, ya. Walaupun si Valerie Jane dan David ini dia kayak dia itu kayak apa tuh namanya biasa aja gitu loh, ya, biasa aja sikapnya. Tapi itu adalah sebuah deadline di mana Valerie Jane dan David harus menemukan rahasia dari data-data yang harus diambil dari Derek Van Renen. Kenapa sih kok data-data dari Derek Van Renen ini begitu penting buat Valerie dan David? Ya, karena di situ kan Madam Suki juga, ini kita masuk ke diplomat yang bernama Arya Daru. Ini cerita berbeda, ya kan? Nah, si Daru ini juga di part-part sebelumnya Madam Suki sudah memberitahu bahwa tugas dari diplomat itu di tempat yang berbahaya, dia bisa memegang sebuah data yang sangat sensitif. Sesensitif itu sampai dia tahu ada link-link, ada orang-orang yang dimana orang-orang yang dicurigai dia, sampai agen orang yang memang ada apa namanya, ada dugaan atau slave ya, dulu zaman kita waktu belum ada teknologi itu. Nah, ternyata di dunia sekarang sebelumnya, saking taunya si Daru ini, dia punya nama-nama agen siapa orang yang punya power sampai dia punya semua catatan itu. Kita masuk lagi ke ceritanya Derek Van Renen. Derek Van Renen pun dia mempunyai hal yang sama seperti yang Daru lakukan. So that's why Valerie Jane dan David itu dia menginginkan data itu, karena itu sangat penting buat mereka. Nah, jadi apakah, ya, ini yang terakhir, kalian boleh nanti memberikan pertanyaan, karena ini adalah cerita fiktifnya Madam Suki, karena Madam Suki adalah seorang penulis, karena penulis itu memang harus dalam ya, ketika menulis seseorang tuh sampai seakar-akarnya gitu loh. Makanya kalau kalian mendengarkan Madam Suki, mengikuti Madam Suki, sayang loh kalau kalian tidak mempunyai buku-bukunya Madam Suki. Madam Suki sudah mempunyai 4 buku dan kalian tidak tertarik sama sekali. Aduh, apa kabar, ya kan? Berarti bukan
fansnya Madam Suki dong. Berarti nggak ngefans dong sama Madam Suki, ya. Kalau kalian suka sama Madam Suki, ngefans sama Madam Suki, ya kalian harus punya bukunya Madam Suki karena itu berisi energinya Madam Suki. Oke, cerita aku putus di sini mengenai Derek Van Renen dan Valerie Jane juga David. Nah, malam itu memang si Derek Van Renen, Jane dan David karena mereka ada temannya. Cerita bersambung, to be continue. Sekarang apa hubungannya dengan Madam Suki mengatakan bahwa dari awal, aku sudah bilang, di part berapa itu? Di part 3 atau part 5? Part sekian lah ya. Jauh sebelum si Farah dan Dion ini muncul, aku sudah bilang ada tangan kanan. Kalian ingat itu? Sekarang kita sinkronkan dengan cerita ini. Adakah sebuah korelasi atau hubungan antara Derek Van Renen dengan tokoh Arya Daru Pangayunan? Bahwa aku mengatakan bahwa Arya mempunyai teman tangan kanan, dan itulah yang menyebabkan dia. Apakah ada korelasi atau kesamaan di sini dengan cerita Derek Van Renen, Valerie Jane, dan David? Ada kemiripan karena di sini ada the fool. The fool ini artinya adalah langkah awal menuju sebuah pintu. Pintu inilah yang menghubungkan cerita Derek Van Renen dengan Arya Daru Pangayunan. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan, tapi kalian harus bersabar karena aku banyak yang maksudnya slow respon ya. Kalian mesti bersabar. Kalau mau reading tarot sama Madam Suki, silakan, atau kalian mau pesan ini untuk membuat keriput kalian pergi atau minggat ya. Nah, ini bagus banget untuk wrinkle atau jerawat atau bintik-bintik hitam, atau istilahnya kalian punya masalah dengan kulit kalian ya. Jadi ini adalah minyak muda, kalian bisa pesen, nanti kalian akan tahu betapa bagusnya minyak ini. Tapi minyak ini dari Thailand, dan kalau habis ya kalian harus menunggu. Oke. Dan ada juga garam hitam. Garam hitam itu untuk hal-hal yang berbau spiritual, misalkan untuk aura kalian yang gelap, buat kalian yang mungkin sering ditipu orang, atau kalian yang mungkin sering dikerjain orang, atau kalian mungkin suka bengong, atau kalian mungkin ada keluarga yang suka kesurupan, atau mau jual properti tapi nggak laku-laku karena auranya sangat jelek atau kotor. Jadi kita bersihkan dulu. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.
Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Yang baru bergabung di TV Jawa juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini teman-teman, supaya dapat update terbaru dari TV Jawa ini. Oke, sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.